Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pengendara mobil teledor, mesin SPBU terbakar. Saluran air tertutup bangunan pabrik, 2 hektar sawah tidak bisa ditanami. Tangkap bebek pehcun, tradisi masyarakat Tionghoa di pesisir Sungai Cisadane. Salah satu hotel di Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan terbakar. Api yang diketahui berada di lantai 6 menyebabkan asap tebal membumbung tinggi di sekitar lokasi. Kebakaran terjadi bermula saat ada pengerjaan renovasi pada lantai 6 hotel tersebut. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik saat kegiatan perbaikan berlangsung. 6 orang yang sedang berada di bawah dan mengetahui adanya api bergegas menuju lokasi menggunakan lift untuk memadamkan api. Naas saat lift tiba di atas, tiba-tiba mati dan ke-6 orang tersebut terjebak di dalamnya. Asap kebakaran kemudian secara perlahan memasuki lift hingga membuat seluruh pengguna lift susah bernafas. Petugas juga bersusah payah membuka lift yang terkunci untuk mengeluarkan para korban yang terjebak. Usai berhasil dikeluarkan, seluruh korban sempat diberikan bantuan pernafasan sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit. Namun sayang, usai mendapatkan pertolongan, 3 orang tidak berhasil terselamatkan, sementara 3 lainnya masih menjalani perawatan. Sebanyak 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Bahwa ada kebakaran di Alam Sutra, kemudian kita luncurkan 4 unit dari Tangsel, sampai di TKP di Alam Sutra itu di lantai 6 benar adanya terjadi kebakaran. Ada kesulitan saat melakukan proses? Untuk kesulitan kita harus naik tangga sampai dengan lantai 6. Ada korban? Korban itu semua jumlahnya 6, yang meninggal itu ada 3. Itu meninggalnya terpanggang atau seperti apa? Jadi terjebak di dalam lift. Polisi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa saksi-saksi untuk mengetahui secara pasti penyebab kebakaran. Polisi yang telah melakukan olah kejadian tempat perkara menemukan puntung rokok yang diduga menjadi penyebab kebakaran, namun hal itu masih terus didalami. Selain saksi, polisi juga memeriksa rekaman CCTV hotel untuk mengetahui apakah ada unsur kelalaian dari pihak manajemen maupun pengunjung terkait penemuan puntung rokok yang diduga menyebabkan kebakaran. Untuk terkait penanganan TKP kebakaran di Alam Sutra, kami sedang memeriksa saksi-saksi terkait. Salah satunya pihak dari Satpam, manajemen hotel, dan nanti dari pihak-pihak yang kita tunjuk jadi saksi dan melihat kejadian tersebut akan kita mintai keterangan terlebih dahulu dan akan kita lakukan pendalaman terkait terjadinya kebakaran ini karena apa dan bagaimananya. Untuk itu nanti mungkin dari Polres akan melakukan tindak lanjut terkait terjadi kebakaran di lantai 7 karena di sini 6 korban yang sudah dievakuasi, diketahui memang sudah 3 orang sudah meninggal dunia dalam perjalanan menuju RSUD Serpong Utara. Sementara itu, saat berusaha dikonfirmasi, pihak manajemen hotel tidak bersedia memberikan keterangan resmi terkait dengan peristiwa tersebut. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Nasib mengenaskan menimpa Sahroni, petugas keamanan di salah satu sekolah swasta di Kota Tangerang Selatan. Sahroni tewas setelah tertimpa pagar besi setinggi 3 meter. Diduga kondisi pagar sudah keropos akibat termakan usia hingga akhirnya jatuh menimpa korban yang saat itu sedang bertugas menutup pagar. Warga yang ada di sekitar lokasi awalnya dikejutkan dengan suara keras benda jatuh dan tak lama kemudian terdengar suara teriakan minta tolong.
Saat dilihat, korban dalam posisi tertimpa pagar besi dengan kepala berlumuran darah dan sudah tidak bernyawa. Tahu ya, tahu-tahu pagar udah terjatuh aja. Bunyi keras, Pak? Enggak sih, enggak keras. Dikira sih kata orang-orang kayak mobil losbak bawa pasir itu kosong. Gerobaknya pas itu lihat tuh udah terbalik pagarnya. Nah, posisi korban tuh lagi tertimpa pagar atau gimana? Tertimpa pagar kepalanya. Oh, kepalanya? Iya. Berarti luka di kepala, Pak? Nah, lukanya parah. Nah, yang Bapak tahu ya, korban ini udah lama kerja di sini? Kalau saya sih sini sih memang belum lama, kayaknya belum lama di sini. Oh gitu. Korban meninggal di tempat atau sempat dibawa ke rumah? Di tempat langsung dibawa. Oh, meninggal tempat? Nah. Setelah proses identifikasi, jenazah korban langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Warga yang tinggal di perumahan Sinar Pamulang Permai, Kota Tangerang Selatan, dihebohkan dengan penemuan seekor ular sanca yang bersembunyi di dalam kamar mandi warga. Diduga ular sanca yang berasal dari sungai di area perumahan masuk ke dalam rumah melalui lubang kamar mandi. Keberadaan ular pertama diketahui oleh pemilik rumah yang hendak menggunakan kamar mandinya. Pemilik rumah mengaku ular sanca tersebut sudah berada di lantai kamar mandi. Sontak penemuan ular ini pun menghebohkan warga sekitar dan dilaporkan ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk dilakukan proses evakuasi. Meski mengalami hambatan saat mengevakuasi ular dari dalam kamar mandi, ular sanca batik tersebut akhirnya berhasil ditangkap petugas. Proses evakuasinya kita mengalami hambatan karena space-nya sangat kecil ya, karena di kamar mandi, jadi juga ukurannya sudah sangat besar, jadi kita butuh tenaga ekstra. Untuk ular jenisnya jenis sanca atau piton ya, dengan bobot kurang lebih 35 kilo. Untuk panjangnya kurang lebih 4 meteran. Ular nanti kita akan tampung di kantor kita di Mako, nanti akan dialihkan kepada pencinta reptil. Usai dievakuasi, rencananya ular sanca tersebut akan diserahkan kepada komunitas pencinta reptil untuk penanganan lebih lanjut. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Banten. Atas nama rekan redaksi yang bertugas, saya, Miselia Kartika, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.